Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Nanda? Alhamdulillah baik Bu. Jadi Nanda sekarang ini apa yang membuat Anda datang ke Di sini Anda mau sedikit cerita tentang masalah sama Ibu. Mau tahu Ibu bisa membantu nantinya gitu. jadi apa yang bisa kita ceritakan hari ini, Nanda? Jadi gini Bu, ada masalah gitu Bu sama diri. Jadi kayak susah lah ngontrol diri gitu Bu. Jadi kayak mau melakukan konseling sama Ibu. Mau tahu Ibu bisa membantu nantinya. Ya, sebelumnya Nanda pernah melakukan konseling? Belum pernah lagi Bu. Baik, jika belum, Ibu akan jelaskan apa itu konseling. Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada kliennya, di mana nanti Nanda akan Ibu bantu menyelesaikan apa permasalahan yang tidak bisa Nanda selesaikan sendiri. Di mana proses konseling juga memegang azas-azas pada konseling ini, seperti azas kerahasiaan, dimana nanti apa yang Anda ceritakan itu akan menjadi rahasia kita berdua. Dan azas kesukarelaan ini merupakan azas yang diminta untuk kliennya menyampaikan dengan sukarela apa permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, kemudian ada azas keterbukaan. Nanda tidak ada yang ditutup-tutupi dari permasalahan Nanda sendiri gitu. Jadi Nanda terbuka dengan Ibu gitu. Dan masih banyak azas-azas lainnya yang masih bisa kita terapkan nantinya ketika proses konseling. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu untuk bagaimana Ananda mengurangi rasa cemas yang Ananda alami ataupun permasalahan yang Ananda alami. Baik Bu. Nah, sekarang apa yang Ananda rasakan? Jadi gini Bu, Anda punya masalah sama diri sendiri, kayak susah aja ngontrol diri gitu Bu. Misalkan mudah aja sensitif, kita mudah tersinggung sama orang, terus bad moodan gitu Bu. Misalkan kalau udah sama teman gitu kan Bu, terus ada aja kayak selisih paham gitu, atau kayak gimana Bu, kata-katanya tuh udah nggak enak rasanya tuh, udah bad mood aja Bu. Terus kadang mengasingkan diri lah, misalkan sedang berjalan sama teman, itu dulu aja jalannya lagi Bu gitu ha. Jadi kayak susah aja ngontrol diri Bu. Kadang suka kesal gitu, kadang suka ngegas aja ngomong gitu, padahal kan padahal bisa dibicarakan baik-baik gitu Bu. Terus ya karena itu kadang pengen bisa sabar lah gitu Bu. Ya, sini Bu paham. Jadi Ananda yang membuat Anda kesal itu apa? Ya kayak misalkan gak Bu, kan sedang cerita nih sama teman-teman, terus ada aja kayak beda pendapat gitu kan Bu, dan teman tuh kayak jawabnya tuh kayak yang dia aja benar tuh kayak ngegas gitu, tuh udah kesal gitu Bu. Kadang udah malas ngomong sama dia, tuh kayak mau pergi aja Bu gitu. Kadang mudah aja, tersinggung aja, sensitif lah gitu. Jadi Nanda mudah sensitif ya. Nah, selain itu ada nggak hal lain yang membuat Nanda mudah sensitif? Kalau hal lain itu tuh misalkan kalau dari sikap orang gitu, misalkan padahal biasanya masih baik-baik gitu Bu, masih kayak sapa, tegur sapa gitu kan. Nah tuh tiba-tiba kayak beda aja sikap dia gitu Bu, kayak cara lihatnya atau cara ngomongnya Bu, atau udah tahu aja gitu, berarti orang tuh ada kesan gak senangnya gitu. Berarti Nanda ini suka menilai orang secara langsung tanpa tahu sebabnya dulu. Ya mungkin kayak gitu lah Bu. Jadi apa Nanda udah berusaha untuk mengatasi permasalahan Nanda tersebut? Mungkin kalau untuk mengatasinya
belum ada sih Bu. Karena nggak tahu juga caranya do Bu. Udah mulai kayak sabar gitu. Ya sabar, cuman kesal sendiri lagi Bu, malas aja lagi, kayak nggak terbuka lagi sama orang tuh gitu. Ya, nah di sana tuh Nanda merasakan hal seperti ini sejak kapan? Mungkin rasakannya tuh sejak kelas 3 SMA Bu. Awal penyebab Nanda merasakan itu apa? Dulu kan pas 3 SMA tuh udah punya teman gitu, sekelompok sekelompok teman sekelompok gitu kan Bu. Cuman udah beda kelas gitu Bu. Uh, jadi kami itu dulu berenam gitu. Terus tiba-tiba kayak menjauh aja satu-satu karena kayak selisih paham, beda pendapat, atau karena pertengkaran kayak yang kecil aja dibesar gitu Bu. Jadi karena itu kadang kenapa sih kayak gitu mereka gitu, menang sendiri aja lah, menang sendiri gitu Bu, ngikutin logonya. Jadi karena gara-gara itu Bu, kadang kalau udah ngomong sama teman baru, misalkan teman yang lain tuh nak tuh nanti udah beda pendapat tuh udah kesal gini Bu gitu, kayak nggak ada yang bisa gimana, kayak baik-baik aja lah ngomongnya gitu Bu. Padahal ya karena itulah kadang ada suka sama teman tuh ngomongnya, kadang suka ngegas ngomongnya gitu karena mungkin terbawa karena masalah pas SMA dulu gitu. Nah, berarti semenjak SMA Nanda udah merasakan permasalahan seperti ini. Iya Bu. Nah, jadi semenjak sekolah itu pas berteman dengan teman-teman itu Nanda merasakannya kepada semua teman atau bagaimana? Nggak semua teman Bu, yang mempunyai masalah aja gitu Bu. Misalkan kami berteman kayak berenam gitu, misalkan sama si Ani ada beda pendapat gitu kan Bu, sesi paham gitu, terus kan udah kesal tuh, jadi sama dia aja gitu Bu. Cuman kadang-kadang kalau udah kesal sekali gitu Bu, kadang teman-teman yang lain tuh terbawa dan diamkan gitu Bu. Cuman mereka nggak ada marah sama orang tuh, cuman diam aja gitu, udah malas ngomong gitu. Kenapa Nanda nggak mau coba untuk bicara sama teman yang berpendapat kesal? Ya karena percuma aja Bu, udah ngomong nah dia yang sama dia aja yang benar gitu Bu. Jadi udah ungkapkan pendapatnya, dia sama dia aja yang benar gitu. Jadi udah malas aja ya, karena itu kadang kami gak musuhan, cuma diaman gitu, terus nggak berteman lagi sampai akhirnya tinggal pas itu kami tinggal bertiga aja lagi Bu. Jadi pas itu tuh Nanda berapa lama mengalami kesal sama orang tersebut? Itu kan awalnya udah kelas 3 SMA. Pertama sama ada teman gitu Bu, kesal. Itu emang karena udah tersinggung sama caranya gitu kan Bu, terus nggak ada ngomong sama dia lagi, terus dia udah menjauh juga. Terus sudah bilang satu kan Bu, tinggal berlima. Terus yang satu lagi ini emang teman dekat yang si A tuh, jadi mereka tuh karena si A nggak ada di sama kami, dia sama teman tuh juga lagi karena dia lokal, tinggal berempat. Terus yang satu lagi ini tinggal berempat, yang satu lagi ini tuh udah masalah juga Bu, karena Datu pernah mungkin kayak marah lah sama dia gitu Bu, karena sama tingkah lakunya gitu lah, mungkin kan sebagai teman gitu Bu, cuman mungkin karena udah kesal gitu Bu, jadi mungkin cara penyampaiannya tuh kurang baik ya, terus dia menjauh juga, kita lah kan bertiga lagi Bu gitu. Jadi sampai sekarang Nanda sama teman yang ada kesal tuh nggak ada lagi, nggak ada komunikasi Bu, dan ketemu juga nggak ada lagi Bu. Nanda juga tidak mau mencoba untuk berkomunikasi? Mau Bu, cuman mungkin ego masih tinggi, gengsi juga kan Bu, karena Anda merasa Anda nggak ada salah gitu Bu, jadi malas memulai pembicaraan. Cuman kalau dari hati kecil mau berteman lagi gitu Bu. Seperti itu. Jadi sampai sekarang Anda masih merasakan hal seperti itu? Iya, hal yang sama mereka tuh Bu, ya rasa cemas walaupun nggak sama teman-teman. Kalau sekarang mungkin ya sama teman-teman kuliah gitu kan Bu, kalau udah nggak mood gitu sama sikapnya gitu Bu, karena mungkin kesal, intinya lah orangnya tuh susah gitu Bu, kayak
ngontrol diri gitu. Kalau udah kesal ya kesal gitu, cuman kesal tuh ya di pas saat itu aja gitu. Nanti kalau udah tenang terus udah kesal lagi Bu. Berarti kalau sekarang itu rasa kesal tuh nggak begitu terlalu kesal kali kayak masa lalu yang pernah Nanda alami. Iya. Nah, jadi kan dari permasalahan yang Nanda alami, Ibu dapat merasakan juga apa yang Nanda rasakan. Jadi pas di masa sekarang, ketika Nanda kesal dengan temannya, itu merasa kesalnya berapa lama? Contohnya kan kayak gini Bu, misalkan kesal gitu, uh, ya saat ini kesal misalkan, nanti ya udah tetap aja sama mereka gitu kan Bu, cuman kayak diam gitu, nggak mau banyak ngomong. Nanti kalau udah tenang gitu kan, nanti ya gabung lagi, maksudnya apa yang mereka ngomong lah ikut juga lagi gitu. Terus udah kayak gitu aja. Intinya di saat itu aja mereka tuh kalau bikin 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 tersinggung atau gayanya tuh nggak kurang kurang enak gitu Bu, atau di situ aja ada diam gitu. Nah, jadi dari rasa kesal dan sensitif yang Nanda ceritakan kepada Ibu, hal seperti itu tuh Nanda rasakan berhari-hari kah atau hanya sebentar saja? Tergantung Bu, tergantung masalahnya gitu Bu. Kalau cuman kayak beda-beda pendapat aja gitu kan Bu, terus itu mungkin sebentar aja nih Bu. Tapi kalau misalkan udah tersinggung kali gitu Bu, kayak udah udah memojokkan kali gitu jadi itu tuh mungkin udah sampai kayak mau sampai ke rumah atau kadang sampai berhari-hari gitu ya, kadang terbawa aja sampai ke rumah gitu, bukan tanya sama orang tua, kadang jawabnya tuh satu-satu gitu, kadang nggak cuek gitu. Nah, kalau Anda merasakan kesal seperti itu, kenapa sampai bisa terbawa ke rumah? Ya karena kesalnya tuh udah sangat tinggi gitu Bu, udah tersinggung kali gitu, jadi udah malas aja, kayak udah rasa hati itu udah kesal gitu Bu ya, kayak udah males aja gitu, udah nggak ada gairah sama untuk kayak senyum atau senang-senang gitu gini, jadi sampailah ke rumah. Nah, nanti kalau di rumah Nanda kesalnya gimana? Ya kalau di rumah tuh palingan kan karena orang tua tuh nggak ada salah gitu kan Bu, ya cuman kayak diam aja gitu, malas aja ngomong di kamar aja gitu. Jadi kalau di rumah Nanda sedang kesal, Nanda nggak memurungkan diri, tidak mau berinteraksi dengan anggota keluarga. Ya seperti itu Bu. Nah, kalau di rumah Nanda juga sering nggak merasakan kesal atau bagaimana? Ya, Atau hanya di lingkungan perkuliahan saja? kalau di rumah kadang ada juga Bu, misalkan sama adik gitu kan Bu, beda adu pendapat juga, terus dia kayak mau menang sendiri gitu Bu, yang benar aja pendapat dia sudah kesal, tapi kalau sama adik itu kan kadang kayak ngelawan lah sama dia gitu Bu, soalnya kan udah kalau sama adik itu udah terbuka kali gitu kan, dia kadang ngelawan, kadang mau bertengkar lebihnya Bu. Terus kadang kalau ada sama orang tua mungkin diam aja Bu, udah padahal yang dibilangnya tuh nggak gitu ya sebenarnya gitu Bu, tapi mereka tetap aja bersikukuh dengan itu, ya diam aja lagi Bu gitu, terus nggak mau ngomong, terus pergi ke kamar lagi gitu. Nah, dalam hal sensitif dan kekesalan yang Nanda rasakan, apa Nanda sudah mencoba untuk berpikiran positif kepada teman-teman ataupun kepada keluarga? Ya sebenarnya Anda sadar gitu Bu, kalau misalkan kan tiap orang tuh beda-beda pendapat, beda cara ngomong gitu ya, mungkin dari sisi sendiri ada juga salah, cuman kayak ya karena mudah aja lah sensitif sama orang gitu Bu, kalau udah ngomong orang tuh kayak nggak enak lah rasa ngomongnya gitu Bu. Terus itu udah tersinggung gitu, udah kayak kayak udah kesal aja gitu, jadi sebenarnya udah sabar gitu, cuman cara sabar itu diam gitu, karena menjauhkan diri gitu, kayak gitu aja Bu cara yang dilakukan biar nggak berlarut-larut lah nanti kalau sampai bertengkar gitu. Ya, kisah-kisah yang seperti itu
Nanda merasakannya itu sehari aja atau dengan dalam waktu yang panjang? Ya eh, tergantung masalahnya gitu Bu. Kadang ada yang sebentar aja, kadang mau berhari-hari, kadang sampai ada juga kayak bertengkar sama teman sampai seminggu Bu. Tapi akhirnya ya berteman lagi gitu. Dalam hal seperti itu, tentunya terkadang ada hal yang membuat Nanda selalu kesal meskipun sudah berbaikan. Nah, Ya. hal seperti itu bagaimana Nanda untuk menanggulangi dan supaya rasa kesal itu berkurang? Ya kadang kayak kan udah berteman gitu kan Bu, nah ya kesal tuh karena masih ada, cuman nanti kalau udah dibahas sama teman-teman yang bersangkutan gitu Bu, jadi kan udah tahu di masalahnya yang mana sebenarnya. Nah tuh kalau udah kayak gitu nggak ada kesalahannya lagi Bu, tadi udah tahu masalah yang sebenarnya kenapa gitu. Nah, kalau di rumah gimana? Nah kalau di rumah tuh palingan kadang kalau di rumah ya cuman diam aja Bu, nggak mau ngomong. Jadi kadang kalau sama adik gitu kan, kadang dia yang ngalah gitu, ajak dia ngomong cuman kayak bertanya-tanya gitu biar nggak diam-diam di rumah. Kadang dia yang ngajak ngomong, jadi masalah tuh ya hilang kayak gitu aja Bu gitu. Nah, cara Nanda sudah baik untuk mengatasinya. Cuman mungkin butuh waktu untuk Nanda mengubah pola pikir Nanda biar tidak terlalu sensitif dengan apa yang disampaikan teman-temannya, dan bagaimana Nanda untuk menghadapi teman-temannya itu dengan pikiran positif. Nah, sekarang dapat Ibu pahami bahwasannya Nanda itu orangnya tidak bisa dikeraskan seperti ketika berpendapat. Jika memang pendapat Nanda tidak diterima, tapi jangan terlalu keras dengan Nanda gitu kan. Ya, Bu. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin coba juga Nanda menjelaskan kepada teman-temannya jika Nanda tidak bisa merasakan hal yang seperti itu. Ya Bu, kadang mungkin dia sadar juga, kadang karena kayak gitu jadi emang terbawa juga dirinya Bu. Kadang dia suka ngegas juga sama temen tuh ngomong gitu, cuman ya mungkin terbawa karena itulah dari masalah yang pas SMA dulu gitu Bu. Dia udah kayak kayak malas aja kalau ngomong baik-baik, nanti mereka tuh nggak paham-paham, mereka aja yang benar gitu Bu. Jadi sekarang mencoba untuk berpikir positif, terus ngomongnya tuh udah coba untuk biar nggak terlalu ngegas, terus nggak mau terlalu banyak ngomong lagi gitu Bu. Ya, di sini dapat Ibu simpulkan bahwasannya Nanda sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan yang Nanda alami seperti rasa sensitif dan rasa kesal tersebut. Nah, dari yang Nanda coba mengatasi tersebut, Nanda memang sudah benar. Namun mungkin Nanda akan lebih baik untuk mencoba bagaimana Nanda walaupun kesal, Nanda tetap berbicara dengan temannya gitu kan. Nah, agar temannya juga tidak merasakan kenapa sih Nanda berubah, kenapa Nanda tuh kesal gitu. Jadi rasa kesalnya itu pasti akan berkurang jika Nanda berusaha untuk tetap bicara dengan teman. Nah, ketika sensitif, ketika dalam permasalahan, nah, coba Nanda iya Bu, gitu ceritanya ke teman. Jangan sampai Nanda tuh merasakan sensitifnya tuh sendiri. Coba bilang ke temannya untuk Nanda tuh kayak gini gitu, ceritakan kondisi Nanda. Nah, sekarang mungkin itu saja yang dapat kita lakukan pada sesi konseling hari ini. Mungkin nanti jika Nanda sudah mencobakannya, menerapkan bagaimana solusi kita untuk mengatasi permasalahan kita bisa atur waktu lagi kapan proses konseling yang dapat kita lakukan. Iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin di sini Nanda bikin sedikit lega gitu Bu, udah dapat bagaimana cara untuk mengatasinya. Mungkin di sini juga ada gak kesalahan sama diri karena terlalu kayak sensitif kali, udah tersinggung gitu kan Bu. Jadi udah bisa lah untuk mengatur diri sendiri Bu, mengontrolnya gitu. Ya, semoga dengan proses konseling ini
perubahan dan yang Nanda rasakan itu ada dan permasalahan Nanda dapat teratasi. Ya Bu, semoga Bu. Terima kasih atas waktu Ibu. Nanda mau pamit dulu. Baik, sama-sama Nanda. Semoga kita dapat bertemu lagi ya. Ya Bu.